Hello guys, welcome back to my channel. Episode kelima dari drama High Class. Setelah fakta yang mengejutkan di episode sebelumnya, kita akan menemui fakta-fakta yang baru di episode ini guys. Si Nayun adalah musuh yang sebenarnya yang ada di dekat Seoul. Lalu Seoul lah orang yang ingin dia bunuh. Tapi saat ini dia gagal karena Seoul terbangun saat itu. Di samping itu anaknya si Nayun juga tidak bisa tidur. Dia melihat foto ayahnya ada di tasnya si Chan. Dan dia juga mengambil ponsel ayahnya si Chan ini. Dan dia bisa membuka ponsel ini guys. Dia juga pergi menemui si Danioh karena tidak bisa tidur. Lalu dia juga menanyakan kenapa bisa ayahnya sama dengan ayah temannya. Polos banget pertanyaannya guys. Terus setelah dia tidur, si Danioh ini melihat gambar yang ada di ponsel tersebut dan ekspresinya sangat mencurigakan. Sepertinya dia juga kenal dengan suaminya Seoul ini. Makin misteri nih drama. Keesokan paginya, si Nayun ini sedang berbicara dengan Seoul. Seoul juga bercerita tentang kejadian sebelum suaminya bunuh diri. Dia sebenarnya curiga ada yang disembunyikan dari suaminya, tapi dia tidak ingin menanyakan lebih banyak. Mendengarkan penjelasan Seoul ini, mukanya si Nayun tetap tidak percaya. Dia tetap menganggap bahwa Seoul lah pembunuh dari suaminya. Lalu saat mereka ingin makan di sebuah restoran juga, ternyata restoran ini juga menggosipi tentang Seoul. Wah, ibu-ibu restoran ini bukannya melayani pelanggannya, malah menggosipi orang guys. Malam harinya, Seoul mendapatkan info dari detektif itu kalau si Jisun benar melakukan investasi kepada perusahaan suaminya. Lalu dia menginginkan detektif itu untuk menyelidiki latar belakang pribadi dari si Jisun. Karena dia yakin si Jisun ini ada hubungan dengan suaminya. Di sini dia juga baru mengetahui kalau handphone rahasia suaminya itu sudah hilang. Keesokan harinya si Jisun bercerita tentang rencananya akan mengeluarkan anaknya Seoul dengan sebuah petisi. Dia akan mengajak orang tua yang lainnya untuk menandatangani petisi itu guys. Kemudian rencananya ini langsung dia katakan kepada pimpinan. Tapi pimpinan ini tidak mendukungnya. Karena sebenarnya dia sangat membutuhkan Seoul agar memancing si An Jeong, suaminya Seoul, untuk keluar. Karena dia belum percaya kalau si An Jeong ini sudah tiada. Lalu si Nayun mengajak si Jisun untuk bertemu diam-diam. Di sini si Nayun benar-benar teman yang busuk banget. Dia menjatuhkan dan mendukung anaknya Seoul itu untuk keluar. Lalu dia menyelamatkan dirinya, padahal di sini dia juga bersalah. Karena sebelumnya si Jisun ini sudah memberitahunya untuk tidak membuat makanan yang mengandung gula. Tapi pesannya si Jisun ini tidak dia sampaikan kepada Seoul. Dan di sini dia berkata bohong. Dia mengatakan sudah memberitahu kepada Seoul. Dan dia juga menawarkan diri untuk membantu si Jisun mengeluarkan anak Seoul sebagai balasan atas kesalahannya. Dan benar aja guys, malam harinya dia langsung menulis sebuah petisi. Dan di rumahnya ini ternyata ada berita yang dia tempel tentang kematian si An Jeong. Wah, gak nyangka banget ternyata si Nayun juga membahas tentang ini guys. Lalu si Nayun juga shock, ternyata anaknya melihat foto ayahnya ada di tasnya si Chan. Dan anaknya juga bertanya apakah si Chan ini adalah adiknya. Si Nayun langsung gemetaran saat menjawabnya. Dia mengajak anaknya untuk merahasiakan yang dia lihat ini. Makin seru nih dramanya. Kemudian karena si pimpinan ini tidak suka dengan petisi itu, dia menelpon dan memberitahu Seoul. Lalu di sini ada pemeran baru. Dia ini adalah temannya pimpinan ini yang mengalami kerugian karena berinvestasi kepada suaminya Seoul. Lalu kembali ke Seoul, dia mendapatkan Ibu Aesun ini. Ternyata Ibu Aesun ini ditabrak lari oleh seseorang. Kemudian dia ingin membantu Ibu Aesun ini melaporkan ke polisi. Dan si Chan dia titipkan di rumahnya si Nayun. Saat si Chan ada di rumah si Nayun, anaknya tidak sengaja mengambil kertas petisi ini untuk dijadikan mainan pesawat. Nah, si Nayun ini berbeda banget dengan si Seoul. Si Nayun bisa masak dan masakannya itu sangat enak. Selanjutnya, Ibu Aesun ini tidak ingin dibantu oleh Seoul karena dia tidak ingin bermasalah. Tapi Seoul tetap kekeh ingin melaporkan ke polisi. Dia mendapatkan kartu nama dari penabrak itu. Ternyata yang menabraknya itu adalah anaknya si Jisun.
Dan saat itu dia juga mendapatkan info dari detektif tentang latar belakang pribadi dari si Jisun. Lalu dia menemukan serpihan dari skuter di TKP. Si Junmo menceritakan tentang kejadian itu kepada ibunya. Lalu ibunya menyuruh asistennya untuk membuang skuter itu. Setelah itu Seoul datang untuk memastikan apakah serpihan yang dia dapatkan itu benar. Pintar juga nih Seoul. Lalu ada si Jisun yang sedang minum bersama dengan suaminya. Tapi saat si Jisun ingin mengajak suaminya bermesraan, si suaminya ini malah menolak. Kenapa suaminya nolak ya? Apa jangan-jangan dia punya selingkuhan? Keesokannya si Nain memberikan petisi yang sudah dia siapkan. Lalu dia menginginkan si Jisun melakukan sesuatu kepadanya. Nah, di saat yang bersamaan si Yeol juga datang. Akhirnya si Nayun sembunyi diam-diam keluar dari belakang. Seoul ini langsung to the point. Dia menunjukkan barang bukti yang dia temukan. Bahkan dia juga menceritakan latar belakangnya si Junmo yang pernah dikeluarkan karena ganja. Ini balasan Seoul untuk si Jisun. Karena si Jisun takut anaknya dilaporkan, akhirnya dia menawarkan untuk kompromi dengan Seoul. Lalu Seoul langsung menanyakan apa hubungan si Jisun dengan suaminya. Ternyata hanya sebagai rekan kerja, si Jisun ini pernah berinvestasi kepada suaminya dan mengalami kerugian yang sangat banyak setelah si An Ji-young ini mati bunuh diri. Lalu Seoul menyuruh si Jisun untuk menghentikan petisi yang akan mengeluarkan anaknya. Dan saat sidang darurat ini berlangsung, Seoul pun datang dan kedatangannya ini membuat mata tertuju kepadanya. Dan ternyata si Jisun tidak hanya menghentikan tentang petisi anak Seoul, bahkan dia juga mengangkat Seoul sebagai konsultan hukum di sekolah ini guys. Wow. Ternyata Seoul ini nggak bisa dikalahkan walaupun semua orang memusuhinya di sini. Dan di akhir episode ini setelah rapat itu selesai, Seoul menerima pesan dari detektif itu lagi. Si detektif ini menyuruhnya untuk berhati-hati kepada teman dekat yang ada di sekelilingnya. Terus Seoul juga membuka pesawat yang diberikan si Hee-chan. Nah, kertas ini berisi tentang petisi yang akan mengeluarkan anaknya. Dan ada nama si Nayun di kertas ini guys. Dan ada fakta yang mengejutkan lagi, detektif itu adalah si Dani-oh. Dan dialah selama ini yang mengikuti dan memotret kegiatan Seoul. Apa yang akan terjadi selanjutnya, bagaimana keseruannya, dan apa yang akan dilakukan Seoul kepada si Nayun, kita akan saksikan di episode selanjutnya guys. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.